warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati dengan NIM 87203-1915-00005 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia, dosen pengampu Bapak Lulu Abdillah Kurniawan MM, dengan Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin memaparkan ujian akhir semester Perekonomian Indonesia. Berikut penjelasannya. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai peran UMKM sebagai pilar perekonomian Indonesia dalam percepatan pemulihan perekonomian di masa COVID-19. Berikut penjelasannya. UMKM itu penting bagi perekonomian di Indonesia. Di saat ekonomi negara terganggu karena pandemi COVID-19, UMKM harus terus didorong agar tetap bisa berjalan sehingga dapat membantu perekonomian Indonesia. Seperti yang kita tahu, UMKM menyumbang 60,34% PDB Indonesia, data 2018. Di saat ekonomi negara terganggu karena pandemi COVID-19, UMKM lah yang berperan penting untuk menstabilkan kondisi. UMKM harus terus didorong agar tetap bisa berjalan menjadi motor penggerak ekonomi negara. Lantas, mengapa UMKM itu merupakan kekuatan perekonomian Indonesia? UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7% atau senilai dengan 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan serta kondisi pandemi COVID-19 yang mendorong perubahan pada pola konsumsi barang dan jasa menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi digital. Pentingnya peran UMKM terhadap perekonomian di Indonesia. Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran penting yang signifikan, yaitu yang pertama, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB, yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan 8.500 triliun pada tahun 2020. Yang kedua, UMKM menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, yaitu 97% dari daya serap dunia usaha pada tahun 2020. Jumlah UMKM yang banyak berbanding lurus dengan banyaknya lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga UMKM memiliki andil besar dalam penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga, UMKM menyerap kredit terbesar pada tahun 2018, yaitu sebesar lebih dari 1 triliun. Lantas apa sih upaya pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia? Yang pertama yaitu dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua dengan program PEN, yang ketiga dengan kredit usaha rakyat atau KUR, yang keempat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau GERNAS BBI, yang kelima, perluasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day atau OSD. Seperti yang kita tahu, permasalahan UMKM akibat pandemi yaitu yang pertama, penurunan jumlah UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia ini disebabkan oleh pandemi sejak tahun 2020. Permasalahan yang dialami oleh UMKM yaitu ada yang pertama, perubahan pola konsumsi barang dan jasa masyarakat di masa pandemi dari offline ke online. Yang kedua, UMKM mengalami permasalahan tenaga kerja akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang ketiga, hambatan distribusi produk. Yang keempat, kesulitan akan bahan baku produksi. Lantas selanjutnya, sekitar 55 juta atau 84% dari total 65,46 juta
usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di tanah air sudah kembali bangkit dan beraktivitas. Bahkan 54% atau 29,7 juta diantaranya sudah masuk ekosistem digital atau Go Digital. Pemerintah akan terus mendukung para pelaku UMKM selama masa pandemi COVID-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang tahun ini dianggarkan 95,13 triliun. Sebab jika UMKM pulih, perekonomian nasional akan ikut pulih. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.